Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Haji Mulya dari Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan membuat tugas video, tugas aswaja. Materi kelompok pertama, Islam periode Rasulullah. Islam periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni semasa hidupnya beliau pasti Islam dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan Al-Quran, dan khususnya oleh beliau sebagai teladan yang telah bimbingan ilahi, juga para sahabat yang dibimbing oleh beliau. Amalia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustahil menyimpang dari petunjuk Al-Quran, karena amaliyanya inilah yang diteladani oleh para sahabat dan umat pengikutnya. Mustahil pula jika Rasulullah teledor dalam membimbing dan mengontrol amaliyah para sahabat. Amalia lahir batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteladankan kepada para sahabat secara langsung, serta kepada para pengikutnya sepanjang zaman secara tidak langsung. Inilah yang disebut sebagai as-sunnah amaliyanya, yang diteladani secara langsung oleh para sahabat, yang kemudian menjadi jalan hidup mereka. Itulah yang kemudian disebut sebagai thariqah sahabat. As-sunnah yang diteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar dan tepat sesuai Al-Quran, sedangkan thariqah sahabat khususnya yang secara langsung melazimi sunnah Rasul sehari-harinya, terlebih lagi sahabat 4 yang pada gilirannya disebut al-khulafar al-rasyidin, praktis sesuai benar dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah substansi makna As-Sunnah dalam termas As-Sunnah wal Jamaah. Awal munculnya pendapat dalam sejarah Islam. Perdebatan pendapat pertama yang kemudian menjadi problematika umat Islam mulai muncul sejak Rasulullah wafat, lalu semenjak terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Problematika politik semakin menjadi berlanjut pada masa Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah keempat. Pada masa ini perbedaan pendapat yang awalnya berorientasi pada politik berujung pada persoalan akidah. Nabi Muhammad wafat pada 2 Rabiul Awal 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi. Pada hari wafatnya, sekelompok kaum Ansor di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj berkumpul di bawah di Saqifah Bani Saidah untuk memilih khalifah, pemimpin pengganti Nabi. Mendengar hal itu, kaum Muhajirin datang ke Saqifah di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang terakhir masa politik. Pasca Rasulullah wafat, umat Islam dalam ranah siyasah atau politik terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, jumhur muslimin, yaitu mayoritas umat muslim. Mereka menyepakati Abu Bakar menjadi khalifah Nabi dan melaksanakan tugas-tugas takwa Islam dan kenegaraan. Yang kedua, Syiah, yang muncul pada 30 Hijriah dipelopori Abdullah bin Sabah, pendeta Yahudi Yaman yang masuk Islam dan berposisi terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Saat datang ke Madinah, ia tidak terlalu mendapatkan penghargaan dari Khalifah dan umat Islam lain, sehingga menyimpan kemarahan.
yang kemarahan. Mazhab akidah. Sejak Rasulullah wafat, kaum muslimin masih dalam satu mazhab dalam usuluddin, namun kemudian muncul bid'ah akidah. Tiga mazhab di atas menjadi titik awal terbentuknya mazhab dalam bidang akidah. Mazhab di bidang akidah berlanjut menjadi semakin banyak. Hal ini terjadi pada masa aksis sahabat. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kurang lengkap yang saya bawakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.